Menemukan makna hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sobat Abu dimanapun berada, apa kabar? Semoga sehat walafiat, luas rezekinya, mudah urusannya. Ya sobat, kita sebagai umat manusia diciptakan untuk mengabdi, menyembah, atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana seorang hamba meraih puncak pengabdian dalam hidupnya dengan mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Marilah pada kesempatan kali ini kita merenung sejenak. Apabila seorang memiliki harta yang banyak dan lebih daripada sekedar untuk keperluan makan dan minum, maka kira-kira untuk apakah kelebihan harta tersebut? Apakah hidup ini sekedar untuk makan dan minum? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 3. Hidup kita, sobat dimanapun berada, terbatas oleh waktu, sangat singkat. Adapun semua harta duniawi yang kita kumpulkan bertahun-tahun ini, jelas akan kita tinggalkan. Padahal kita telah perjuangkan untuk meraihnya dengan kerja lembur dan kadang tidak sempat menikmati istirahat yang cukup. Sementara akhirat semakin mendekat. Dan sungguh, kematian akan menjemput kita dalam waktu yang tidak lama lagi. Sobat Abu, manusia pada umumnya memiliki sikap sedih dan merasa rugi ketika kehilangan harta, ketika kehilangan jabatan atau hal lain terkait kemewahan hidup di duniawi. Namun sangat sedikit orang yang resah atau sedih saat kehilangan kesempatan sholat berjamaah, tidak baca Quran, tidak bisa mengikuti majelis ta'lim, atau lalai dari zikir. Bahkan tidak sempat infak atau zakat dan lain sebagainya. Kita sebagai orang beriman harusnya mengingat bahwa hakikat kerugian yang sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh yang akan menjadi bekal akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna al-khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, kerugian yang paling besar adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surat Az-Zumar ayat 15. Sungguh, dalam hidup ini kita semua berlomba-lomba meraih kemenangan dan kesuksesan. Ada yang disibukkan dengan berlomba pada urusan duniawi semata, ada pula dalam urusan ukhrawi. Dalam kehidupan ini, setiap orang hanya akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dicarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah najid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib." Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia,
kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Dalam satu ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'a. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala lah kalian semua akan kembali. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Marilah kita melihat bagaimana zaman dahulu para sahabat Nabi SAW telah menyikapi perlombaan dalam mencari makna hidup. Pada suatu hari orang-orang fakir datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadukan keadaan orang kaya, bukan karena iri terhadap gaya hidup yang serba dimanjakan oleh kemewahan dan kesenangan harta kekayaannya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan hartanya, wahai Rasulullah, sementara kami tidak bisa. Hadis riwayat Muslim. Mereka mengadu kepada Nabi SAW karena orientasinya adalah amal ibadah, bukan karena kemewahan dan kesenangan hidup dunia. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Apabila engkau melihat seorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Subhanallah. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dan perjuangkan, sahabat Abu dimanapun berada, yakni bagaimana kita beriman dan beramal. Bagaimana harta kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesehatan badan kita bisa menjadi sebab meraih pahala. Bagaimana caranya agar berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita ini bisa menjadi pahala amal soleh. Baik itu berupa nikmat ilmu, jabatan, harta, potensi keahlian, dan lain sebagainya. Jangan sampai justru kita hanya sibuk dengan berkorban harta, waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal yang berharga dalam hidup, tetapi tidak menghasilkan pahala. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW pada kita, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'ali mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya, semoga yang singkat ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa memberikan kepada kita untuk senantiasa memaknai hidup dengan makna yang sebenar-benarnya sebagaimana para sahabat salafus saleh pun memaknainya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.